Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin Saputradi dengan NPM 250 710 10 114. Saya dari Prodi Hukum dari kelas J560. Nah, kelas saya ini kelas Bahasa Indonesia. Nah, untuk video ITS kali ini atau misalnya orang kalian tidak paham yaitu evaluasi tengah semester, kita akan membahas tentang fenomena kesalahan berbahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Nah, untuk itu tetap stay di video ini karena kita akan membahas 3 fenomena yang saya temukan sendiri dari kehidupan saya. Oke, lanjut aja. Langsung yang pertama. Untuk yang pertama, di bagian brosur Fastnet. Nah, ini versi digitalnya ada, nanti saya tunjukkan. Nanti ada juga versi fotokopian, tapi untuk ini itu yang ini aja dulu sementara. Oke, langsung saja. Kesalahannya itu berada di bagian harga. Nah, harga di bagian harga ini tidak ada RP atau dalam rupiah dan spasi dalam garis miring. Nah, menurut KBBI, apapun harganya atau ada berdasarkan harga itu harus disertai RP, dan spasi itu tidak diperbolehkan karena spasi dalam garis miring itu untuk awalan kata. Nah, untuk pembenaran dan kesalahan dan pembenaran ada di video samping kanan saya. Oke, untuk argumen ini pendapat desainernya bisa jadi agar terlihat estetika atau bisa juga agar masyarakat mudah memahaminya. Menurut saya itu tidak setuju. Kenapa? Karena dalam suatu penggunaan bahasa di ruang lingkup sekitar itu harus profesionalitas dan komunikatif agar menunjukkan citra dari perusahaan tersebut. Nah, untuk yang kedua, langsung aja. Nah, yang kedua fenomenanya berada di kartu kertas undangan pernikahan. Itu yang berada di bagian kepada YTH bapak atau ibu atau saudara atau atau dalam satunya garis miring ya. Itu pemberitahuan fun fact. Nah, di sini gue liatin. Nah, kesalahannya itu berada di bagian I-nya. Nah, bagian I-nya itu harusnya lebih baik disaudari aja. Nah, untuk kesalahan dan pembenarannya seperti ada di video di samping kanan saya. Nah, untuk argumen ini bisa jadi desainernya kemungkinan untuk biar terlihat kesan elegan agar semua orang tertarik melihatnya untuk undangan tersebut. Nah, menurut saya ini saya tidak setuju. Kenapa? Karena banyak masyarakat awam atau masyarakat Indonesia masih tidak memahami dalam bahasa tersebut. Kemungkinan banyak yang akan memahaminya, tapi menurut saya ada yang tak paham. Nah, maka dari itulah penggunaan bahasa Indonesia sangat penting dalam undangan tersebut. Akan masyarakat awam atau orang-orang yang tua biasanya pakai bahasa daerah akan mudah memahami. Oke, lanjut langsung yang ketiga. Ini yang terakhir. Nah, ini dari Fastnet juga kebetulan, dan ini dari Masen versi fotokopian. Nah, di bagian sini saya nanti tunjukkan ada tulisannya bagian kos bisa. Nah, dalam KBBI kos ada T-nya itu salah karena dalam KBBI yang benar itu adalah kos tanpa T. Jadi tulisannya kos bisa. Pembenarannya kesalahan dan pembenarannya seperti ini. Nah, argumen ini kemungkinan dari Mas Jen itu untuk menonjolkan bagian namanya dan bagian nomornya agar orang tertarik terhadap brosurnya. Nah, menurut saya tidak setuju karena kenapa? Itu bisa merusak estetika dalam brosur tersebut. Menurut saya dalam penggunaan kaidah bahasa tersebut itu bisa merusak citra kaidah berbahasa atau penulisan dalam bahasa Indonesia yang benar.
Oke. Nah, kesimpulannya kalian sudah melihat kan bagaimana kesalahannya, dan ini untuk kesimpulan menurut saya. Nah, menurut saya bahasa Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang masih memakai bahasa bahasa daerah mereka masing-masing dibanding bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi pilihan mereka untuk berkomunikasi dengan orang luar. Maka dari itulah, meskipun ini hanya kesalahan kecil saja, kesalahan kecil dari sekian masalah, dan tetap harus dibenarkan, harus diperbaiki agar ini buat pembiasaan dan orang-orang bisa paham maksud apa yang kita bicarakan dalam berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, yaitu negara kita, negara Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika ada kesalahan dalam bahasa saya, perkataan saya, apapun itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga bisa koreksi jika perlu koreksi, silakan komen di bawah. Untuk itu, terima kasih semuanya dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.